Hutan Jawa dikemanakan? Dikerakyatkan? Jangan. Apakah itu untuk keadilan? Tahan hidup dengan fungsi hutan tadi. Dan kita prinsip bukan menolak reforma agraria, tapi tetap kita tidak setuju hutan dijadikan. Pembicara tadi sangat bagus, dan langkah bagusnya kalau ini secara berkala nanti oleh PR ini kan melibatkan hutan Jawa dikerakyatkan. Terlepas tadi kata Pak Eka bahwa kita memang lahannya daya dering itu semuanya perlu dilebur. Apakah 10 juta hektar mau dibagi? Apakah itu betul untuk keadilan dan kesejahteraan? Saya kira nggak akan selesai. Penduduk Jawa itu sekarang sudah hampir 100 juta lebih, dan hutannya sudah habis semuanya. Kalau mau dibagikan per orang 2 hektar, berarti hanya dapat 500 dari program HDPK sendiri kan? Nah itu silakan ditanya dengan Dinas Kehutanan ya. Saya belum tahu detail sebenarnya berapa di dalam kawasan itu yang kena ke HDPK. Cuman yang menurut saya ada perubahan tata guna lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dadang. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Tanggal 19 Juli tahun 2022 bertempat di Aula Pikiran Rakyat Bandung telah berlangsung acara silaturahim para tokoh kehutanan, para praktisi kehutanan, serta aktivis lingkungan, serta stakeholder lainnya. Wow, luar biasa. Mereka membicarakan SK nomor 287 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang KHDPK. Wow, katanya itu adalah program sangat mulia, sangat baik niatnya, namun di lapangan kenyataannya telah terjadi konflik horizontal. Maka dari itu, Kang Eka selaku Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa merasa perlu ini harus dibahas. Dan mereka membahasnya sedemikian rupa. Tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Tentu saja bagi yang belum. Go! Berawal dari sebuah pertanyaan, hutan Jawa mau dikemanakan? Langsung terjawab dari Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia, Kang Denny, dikerakyatkan. Habis ini mau dibahas hutan Jawa dikerakyatkan. Terlepas tadi kata Pak Eka bahwa kita memang lahannya daya dering itu semuanya perlu dilebur. Nah, apakah objeknya harus hutan? Apakah harus hutan? Sepakat Pak. Saya juga. Kenapa harus hutan? Kan banyak HGU, banyak di PTPN yang lahan-lahan luas. Tapi pertanyaannya saha nu gaduh saya. Siapa yang punya? Terus ada nggak masyarakat yang berdekatan dengan HGU? Mayoritas tuh yang di HGU atau di perusahaan perkebunan itu adalah pegawai atau buruh dari PTPN. Nah, masyarakat yang berbatasan dengan hutan itu masyarakat yang ada di sekitaran hutan. Jadi kalau misalnya lahannya memang luas sekali, Jawa Barat luas. Sukabumi, Cianjur, Garut itu HGU luas sekali. Tapi pertanyaannya, masyarakat apakah masyarakat Garut posisinya bisa naik misalnya ke Santolo? Jadi kalau saya melihat masyarakat itu memang karena berbatasan dengan kawasan dan mereka tidak mempunyai lahan yang cukup untuk mereka beraktivitas. Terus ada regulasi pada saat itu yang namanya PHBM, pengolahan hutan bersama masyarakat. Kalau sepengetahuan saya, awalnya rusaknya hutan itu setelah era reformasi. Berikut pendapat dari Kang Nukman. Hutan maupun di luar kawasan hutan itu sudah membuat awal akan terjadi bencana. Makanya Pak Ang membuat pergub bahwa ada ketinggian lahan di atas permukaan air laut 900 meter di atas permukaan laut itu tidak boleh dibangun kecuali 30 berbanding 70 meter. Itu tahun 80, Bu. Sekarang kan di era reformasi yang punya hak
dan izin lokasi di Pemda kabupaten kota. Hancur lihat Bandung Utara, di selatan juga hancur dan sebagainya. Garut apalagi. Ditambah ada kebijakan sekarang ini, kebijakan pemerintah pusat soal TORA. TORA itu adalah tanah objek reforma agraria. Salah satu kawasan yang dicandakan itu adalah perhutani. Perhutani itu punya hutan, dan itu sejak Belanda tahun 1800-an hutan di Jawa itu diselamatkan. Makanya di situ bukan perusahaan, ada perhutani. Tapi sekarang ini mau direncanakan 1 juta hektar, mau dibagi. Apakah itu betul untuk keadilan dan kesejahteraan? Saya kira nggak akan selesai. Penduduk Jawa itu sekarang sudah hampir 100 juta lebih, dan hutannya sudah habis semuanya. Kalau mau dibagikan per orang 2 hektar, berarti hanya dapat 500.000. Wartawan aja nggak dapat, saya nggak dapat. Saya jujur aja bukan ngelawan Pak Jokowi ya soal reforma agraria, tapi ini bukan solusi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tapi kalau mau diberikan kesejahteraan bagi rakyat di tengah itu, saya sudah dulu memulai di Bandung Selatan misalnya, bagaimana rakyat bisa akses di perhutani, lahannya tidak perlu dimiliki, Anda tanam kopi, ada tegakannya, jadi fungsi lahannya tetap ada, Anda berbisnis di situ, setorkan 20% sama perhutaninya. Jalan sampai sekarang. Jadi nggak perlu sertifikat dan diberikan menjadi hak milik. Ya, itu kan nggak selesai. Kalau disebut, ya saya juga mau sih. Kan jadi tidak adil namanya. Itu kira-kira. Nah, jadi bagaimana kita meminta kepada negara, sekarang kepada pemerintah untuk mengevaluasi lagi TORA ini, khususnya di Jawa. Jadi bagaimana hutan ini jangan dipakai objek reforma agraria. Bahwa rakyat yang ada di hutan tuh kalau kalau disuguhin tanah sebesar itu, ya semuanya mau lah. Tapi kan nggak cukup. Jadi maksud saya itu kira-kira dukungan saya kepada Forum Penyelamat Hutan Jawa ini, agar keseimbangan populasi manusia di Jawa dengan lahan ekosistemnya itu terjaga. Memicu potensi bencana begitu ya. Sementara itu, Ibu Prima, Ketua BPLHD Jawa Barat, bagaimana mempertahankan hutan? Kondisi lingkungan kita sudah cukup memprihatinkan, khususnya untuk bicara mengenai kawasan hutan, kaitannya dengan indeks tutupan lahan. Dari semua kabupaten, 27 kabupaten kota yang ada, range-nya bergerak antara nilai 20 sampai 40. Range nilai adalah sampai maksimal 100. Dan ini trennya semua menurun dari tahun ke tahun. Sehingga tadi yang dikatakan bagaimana mempertahankan kawasan hutan, kita tahu kawasan hutan punya fungsi yang banyak, menunjang menopang kehidupan masyarakat bangsa negara, khususnya Jawa Barat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini ingin sekali fungsi hutan ini bisa paling tidak sedikit demi sedikit mendukung kepada daya dukung lingkungan. 50 juta penduduk Jawa Barat yang trennya akan terus meningkat begitu ya. Mereka semua butuh pangan, butuh papan, butuh sandang yang paling tidak cukup mengeksploitasi sumber daya alam. Ini yang sedang kami lakukan beberapa program, 11 program yang ada di Jawa Barat berkaitan upaya-upaya memulihkan kualitas lingkungan. Kata kunci adalah lingkungan ini tidak boleh saling menyalahkan. Lingkungan ini punya kita semua. Kita semua produksi sampah 2,5 kilogram per hari. Kemana sampah itu dibuang? Bukan urusan pemerintah juga sebenarnya. Karena kita semua yang membuang sampah itu. Jadi pun demikian hanya dengan bagaimana kondisi hutan, kondisi ruang terbuka hijau, ini semua kepentingan kita semua. Kita ngirup oksigen, dari mana oksigennya kalau nggak dari hutan, dari vegetasi yang ada. Jadi saya berharap Pak Ridwan Kamil mengatakan kolaborasi dan inovasi itu sangat tepat sekali buat lingkungan. Kolaborasi pentahelix, mari bersama-sama untuk inovasi. Dan ini pendapat Kang Eka Santosa, hutan tidak setuju dijadikan reforma agraria. Keinginan untuk adanya kesinambungan tentang bagaimana kita menjaga satu daya tahan hidup dengan fungsi hutan tadi. Dan kita prinsip bukan menolak reforma agraria, tapi tetap kita tidak setuju hutan dijadikan reforma agraria ya. Dan kita minta tadi sama sepakat untuk sama-sama mendesak kepada pemegang regulasi di Jakarta untuk berhati-hati dan jangan membuat sesuatu yang kemudian menjadi konflik di masyarakat. Ya. Ya, hatur nuhun. Ya. Sip.
Adapun keinginan Kang Acil, hasil pembahasan ini agar diketahui semua kalangan. Karena terus terang sudah lama nggak ada pertemuan gede gini. Ya, jadi ini bagi saya sebaiknya bagus sekali untuk aktivis di sini ada revitalisasi. Ya, ini bagus untuk PR dibikin. Iya, makanya saya mintanya ini tuh jangan hanya momentum ini tuh dimanfaatkan terus ada minimal 2 minggu sekali sebetulnya ada kita lah ya kita harus bisa Nanti kumpulkan sama bisa di sini. Iya, jadi jangan berhenti di Kalau sini. nunggu sekali, ini kan yang bagus tadi. Ini pendapat dia itu berkala di Iya. mungkin layarnya seperti itu. Kan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentu saja kita masih berlanjut. Masih ada pembicara lainnya seperti Kang Stranstolo Handadari. Jelas di episode selanjutnya. Oke? Dan mohon maaf karena memang kita terbatas dengan durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.